Silakan ente ngomong khilafah di Saudi Arabia, tangkap, gantung, dikisos kamu. Sama daerahnya nggak berani. Ya gitu aja, ayo kamu silakan ngomong khilafah sana di Mekah atau di Saudi lah, ngomong khilafah, tangkap, dikisos kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Paduska TV, Indonesia adalah negara berideologi Pancasila. Pancasila dibentuk oleh Founding Father karena penggalian dari nilai-nilai local wisdom dan local value atau kearifan lokal dan tata nilai-nilai yang sudah ada di bangsa ini sebelum NKRI itu ada. Banyak memang pertentangan ketika ideologi ini hadir. Tetapi mereka Founding Father melakukan konsensus bahwa Pancasila yang sekarang inilah yang terbaik untuk semua suku bangsa yang ada di NKRI. Selesai persoalan? Tidak juga. Ada paham-paham yang ingin memaksakan syariat tertentu untuk tumbuh di Indonesia. Salah satunya gerakan paham-paham khilafah. Jadi bagaimana merefleksikan daulah Islamiyah ada di Indonesia. Ya, mungkin gerakan-gerakannya seperti yang kemarin-kemarin ada dan diberangus oleh pihak kepolisian. Persoalan daulah Islamiyah ini, apakah memang ada di dalam Al-Quran? Ternyata, saudara-saudara, jangankan kata daulah Islamiyah, kata umat Islam pun di dalam Quran itu tidak ada. Itu kata Ketua PBNU, Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siraj, bukan kata saya. Kalau kata saya, Anda bisa percaya, bisa tidak. Nah, kita simak penuturannya. Kata penduan, Hizbut Tahrir, apa? Gerakan pembebasan umat Islam dari sekat-sekat nation. Itu jadinya. Anti kebangsaan, khilafah. Tanpa batas. Katanya perjuangan Palestina lah. Perjuangan Palestina. Akhir tahun 53 itu lahirnya Hizbut Tahrir. Sekarang di Inggris sekarang. Ketuanya namanya Ato Abu Rushtah. Memang dipelihara Inggris ya? Ya. Inggris paling halus nih. Nggak kayak Prancis, nggak kayak Jepang. Bikin susu ngerti susu ya? Bikin duri di tengah-tengah daging. Israel, tengah-tengah negara Arab. Oh yo, Arabnya perang sendiri. Mungkin mohon pesan ke buat mereka ini. Jadi ini pesan dari panjang dari pesan. Tinggal diterjemahkan itu. Ya, Jangan sampai radikal. Tegas ya, tapi jangan radikal. Tegas ya. Radikal itu apa? Radikal itu tidak toleran. Hanya menang sendiri atau benar sendiri, yang lainnya salah semua. Radik. Terus ya tidak toleran. Royal mengharamkan, mengkafirkan diri ini. Profesor Dr. Suketi dari Undip, bedain HTI mati-matinya. Profesor Doktor. Jangan heran kalau ada dokter pikiran sempit gimana sih. Ya itu hak dia ya. Tapi secara objektif, secara normal, sebagai guru besar dilahirkan di Indonesia, yang bukan berarti kita mengatakan khilafah tidak. Khilafah Islam, sistem Islam, tapi untuk sekarang sudah tidak tertolak dan tidak menjadi kita keluar dari Islam karena khilafah itu ini. Kalau sholat kita mengatakan nggak usah sholat lah, keluar dari Islam. Kita nolak sistem khilafah nggak apa-apa. Tapi khilafah masa lalu lah, khilafah masa lalu. Satu, yang kedua, khilafah itu hanya 4 orang itu, khilafah Rasyidin itu selalu kerajaan.
Hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali khalifah. Sebenarnya kerajaan bukan apa namanya, khalifah namanya. Kerajaan. Yang kurang ajar juga banyak. Yang baik 1-2, Umar bin Abdul Aziz baik, Makmun, Mu'tasim baik, Harun Rasyid baik. Lainnya kurang ajar semua. Saya punya daftarnya. Khalifah ini ceweknya namanya siapa-siapa. Kalau mabok, iya kalau mabok hari apa, ada harinya. Kaji ya ini. Tanya aja ditanya. Begitu. Al-Jawari. Makanya kadang-kadang kita nih kalau menjelaskan ke awam soal masalah Pancasila, Ya. soal masalah khilafah, kan kadang-kadang mereka membandingkan ini begini kayak khilafah di Quran ada nggak kan? Pancasila, nah kira-kira bagus sama kitab suci sama jawab perbandingannya kan nggak apple to apple. Nah itu juga jadi problem juga kan di awam, maksudnya ada nggak kayak yang kemudian misalnya lebih mudah dicerna sama awam bahwa memang khilafah ini nggak pas di sini. Gitu. Kalau kemudian misalnya bahwa kita tetap Pancasila dan sebagainya kan itu juga Silakan ente ngomong khilafah di Saudi Arabia, tangkap gantung, dikisos kamu. sama daerahnya nggak berani. Ya gitu aja, ayo kamu silakan ngomong khilafah sana di Mekah atau di Saudi lah, ngomong khilafah, tangkap dikisos kamu. Ayo mau kemana? Ke Pakistan ngomong khilafah? Ke Indonesia bukan? Di Quran itu jangan ke negara Islam. Umat Islam nggak ada. Umatan Islamiyah itu nggak ada di Quran, nggak ada. Apalagi daulah Islamiyah nggak ada. Yang ada umatan wasakon, umat yang modern. Umatan Islam itu nggak ada. Karena Muhammad nggak berdiri negara Islam, negara Madinah, civilized, yang modern. Yang takofahnya maju, takofah itu scientific culture maju dan welfare. Gabungan dari scientific dan welfare mutamaddin. Negara Madinah bukan negara Arab, bukan negara Arab, bukan negara Islam. Negara Madinah. Yang penduduknya Muslim berdatang, Muslim pribumi, non Muslim. Yahudi waktu itu. Iya, nggak tahu juga saya nggak bisa. Jadi hasil apa yang terjadi di Timur Tengah itu sesuai dengan pidatonya Samuel Bill Huntington yang mengatakan the class civilization, the class of civilization. Nanti setelah bubarnya Soviet, perang dingin selesai antara Amerika dan Soviet, yang timbul adalah perang peradaban. Perang peradaban itu apa? Perang bukan karena politik, ini karena perbedaan ekonomi, perbedaan agama dan suku, bukan lagi ekonomi atau politik. Ini sekarang ini di Afghanistan hanya 7 suku, 100% Muslim, 99% Sunni, Hanafi, Maturidi, Naqsyabandi, 1% Syiah. Perang 40 tahun sudah. Sesama Muslim, nggak ada Muslim. Somali 100% Muslim, 100% Syafi'i. Somali, perang terus. Irak ada yang bisa didesain, yang bisa didesain sayangnya kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita masalah suku sudah selesai. Iya. Tapi suku sudah selesai. Direktur misalkan kantor perusahaan atau organisasi atau partai politik atau negara lah. Direkturnya Jawa, sekretarisnya Madura, wakilnya Sunda, sudah nggak ada apa-apa kan? Sudah nggak ada apa-apa kan? Klaster perumahan, satu perumahan nih. Di sini Jawa, sini tangganya Bugis, sananya lagi nggak ada masalah gitu ya. Reformasi dari Orde Baru ke reformasi hanya 6 bulan. Gawat itu udah 6 bulan. Ya memang korban ada bakar-bakar ya 6 bulan. Afghanistan 40 tahun Afghanistan. Dari tahun 80-an sampai sekarang. Kita kadang itu kan gara-garanya antara lain Sampai tadi Huntington tadi bilang itu, pemuda Arab sekolah di Barat, pulang bawa budaya Barat, cara berpikir Barat kalau diterapkan di Arab. Makanya saya sering mengatakan, silahkan sekolah di Arab, pulang jangan bawa budaya Arab. Ilmu, Pak Quraisyihab, Pak Alwi-Syihab, Gus Dur, Gus Musaya, keluar Arab, pulang nggak bawa budayanya, nggak bawa cara perilakunya, cara bicara, cara karakter, enggak saya bawa, ilmunya yang saya bawa. Begitu pula yang sekolah di Barat,
silakan bawa pulang bawa teknologi, jangan bawa budaya barat bawa ke sini. Alhamdulillah kalau kita bisa terkendali. Di Arab tadinya di Timur Tengah itu nggak ada masalah presiden sampai akhir hayat. Rata-rata sampai akhir hayat semua presiden rata-rata. Asal baik lah kira-kira. Begitu mereka alumni barat maunya 2 periode. Nah, itu kan. Sekarang kita balik semua lagi bebasnya barat ini. Tapi kita punya kekuatan masyarakat, punya civil society, yaitu NU, Muhammadiyah, Al-Isyah, datang sendiri kekuatan masyarakat. Dari Arab nggak ada, makanya kekuatan suku paling menonjol. Walaupun sudah ada partai politik bisa besar kalau didukung oleh, kalau ketuaan si A sukunya ini, misalkan Jawa yang paling banyak, misalkan Jawa lah, fotonya orang Jawa itu nanti partainya besar karena sukunya besar. Ya suku masih nomor 1, kesukuan Al masih penting Al. Jangan Al nomor 1. Al tidak. Salah kasih tahu berarti ya. Bukan. Kalau sebagai identitas ya nggak apa-apa dong. Identitas. Said Akil, Sirot Akil, Bapak Sirot dan Nek Akil nggak apa-apa. Tapi kalau menjadikan apa? Asobiyah, sehingga nggak mau menerima suku lain, nah itu yang jelas. Kesukuan di Timur Tengah itu masuk. Tidak ada civil society, nggak ada ormas. Hanya partai politik dan suku. Di kita, ya Allah. Banyak. Ya pernah dulu saya masih di sana. Pemuda Muhammadiyah berkunjung ke Saudi, ingin ketemu dengan pemuda Saudi yang nggak ada. Artinya pemain bola. Iya, ada pemain bola. Ditemuin oleh pemain bola Saudi. Organisasi pemuda nggak ada, organisasi nggak ada. Mesir yang negara sudah maju lah ya Pak Mat, nggak ada organisasi, ada parekot, ada penghafal Quran, ya kecil lah, nggak sebesarnya perannya nggak sebesar kayak NU atau Muhammadiyah atau Jazair apa nggak ada organisasinya. Lalu dengan hadirnya PCNU setempat dari kita apa ada pengaruh? Sudan ada pengaruh, Afghanistan. Orang Afghanistan asli pada masuk NU, asli Afghanistan. Kalau Sudan ya pengurusnya ada orang Sudannya. Turki juga pengurusnya masuk pengurus orang asli Sudannya. Ya baru mereka kalau datang ke kantor NU yang paling unik pada bagi mereka. NU ini besar 90 juta, tapi tidak radikal, tidak menzolimi yang minoritas. Di mana-mana kalau kelompok besar pasti nginjak yang minoritas. Iya. Apa itu partai, apa itu suku. Mereka bacaan suku dan partai kan. Bacaan mereka suku dan partai. Suku besar nginjak suku kecil, partai besar nginjak partai kecil. Di kita nggak, NU ormas besar nggak nginjak ormas kecil. Setelah kita menyaksikan penuturan Kyai Agil, bagaimana menurut Anda? Menurut saya, ideologi Pancasila adalah ideologi yang paling pas buat bangsa ini. Karena merefleksikan berbagai karakter bangsa ini dalam bingkai kebinekaan dan NKRI. Semoga mencerahkan dan tetap satu kata, NKRI harga mati. Terima kasih telah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.